Baik, langsung saja ke pengertian dari strategi bisnis. Jadi, strategi bisnis itu pada dasarnya merupakan serangkaian rencana atau langkah yang disusun oleh perusahaan agar bisa mencapai tujuan jangka panjang. Tujuannya itu bisa macam-macam, kayak ngalahin pesaing, ningkatin kinerja perusahaan, atau menjaga pertumbuhan bisnis biar terus jalan. Nah, adapun menurut Huron et al., implementasi strategi itu bisa dilihat dari program, struktur organisasi, kebijakan, dan juga evaluasi. Maka dari itu, dalam presentasi kali ini, kita bakal bahas bagaimana Wardah sebagai salah satu unit bisnis dari Paragon mengimplementasikan strategi bisnisnya untuk tetap bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Slide selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Nah, kalau ngomongin kalau ngomongin latar belakang dari Wardah ini, semua itu berawal dari kebutuhan akan produk kecantikan yang halal, aman, dan berkualitas untuk perempuan Muslim di Indonesia. Di tahun 1995, saat Wardah didirikan, pasar kosmetik halal itu masih belum banyak digarap. Jadi peluangnya itu sangat besar. Dari situ, Ibu Nurhayati Subakat, beliau ini seorang apoteker. Melihat hal itu sebagai kesempatan yang pada akhirnya beliau mendirikan PT Paragon Technology and Innovation dan Wardah ini jadi brand pertamanya. Dengan fokus ke kualitas, inovasi, dan nilai-nilai Islami, Wardah mulai berkembang pesat. Dari yang awalnya bisnis rumahan, sekarang jadi pelopor kosmetik halal bersertifikat MUI dan udah dikenal sampai internasional juga. Salah satunya yaitu negara Malaysia. Mungkin itu saja mengenai pengertian dari strategi bisnis dan latar belakangnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, di materi selanjutnya itu akan dijelaskan Adam, oleh Adam. Baik, di sini ada analisis Pestel Wardah. Yang pertama ada politik, faktornya dukungan pemerintah pada industri halal dan kosmetik kosmetik lokal. Nah, Wardah mendapat keuntungan dari berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung produk halal dan industri lokal, seperti pemberian insentif untuk UMKM, kampanye bangga buatan Indonesia, dan kewajiban sertifikasi halal. Regulasi yang stabil juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Wardah untuk tumbuh dan berekspansi, baik di dalam negeri maupun di pasar Asia Tenggara ataupun di internasional. Nah, kemudian yang kedua ada ekonomi. Faktornya kelas menengah naik, tapi harga bahan baku fluktuatif. Nah, untuk pertumbuhan kelas menengah Indonesia membuka peluang besar untuk produk kosmetik berkualitas seperti Wardah ini. Nah, masyarakat kini memiliki kemampuan untuk membeli produk premium, namun fluktuasi harga bahan baku akibat inflasi global atau nilai tukar rupiah dapat mengganggu margin, laba, dan stabilitas harga produk. Nah, kemudian yang ketiga ada sosial, seperti dari faktor tren gaya hidup halal dan kecantikan natural meningkat. Nah, pada perubahan gaya hidup, terutama di kalangan Gen Z dan milenial Muslim, mendukung permintaan terhadap produk yang halal, alami, dan etis. Wardah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai regulasi dan kecantikan dalam kampanyenya seperti Beauty Move You, menjadikan kosmetik bukan hanya soal penampilan, tapi juga bagian dari identitas spiritual. Kemudian dari yang keempat ada teknologi, faktor dari digital marketing, e-commerce, perluasan pasar. Nah, di mana Wardah memanfaatkan media sosial, influencer, dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia untuk menjangkau konsumen muda. Teknologi juga diterapkan pada proses produksi seperti pengembangan produk berdasarkan data tren konsumen. Strategi omnichannel menjadi kunci dalam meningkatkan customer experience. Kemudian yang kelima ada lingkungan. Nah, faktor tuntutan konsumen terhadap kemasan ramah lingkungan. Nah, meningkatnya kesadaran lingkungan menuntut Wardah untuk berinovasi menggunakan bahan
yang tidak mencemari dan kemasan yang dapat didaur ulang. Nah, Wardah mulai mengadopsi prinsip green business seperti inisiatif eco packaging dan penggunaan bahan organik sebagai bagian dari strategi keberlanjutan merek. Nah, yang kemudian yang keenam ada legal. Faktor sertifikasi halal dan izin BPOM yang menjadikan penting untuk kepercayaan konsumen. Nah, Wardah juga menjaga kepatuhan hukum dengan mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM, MUI, dan izin BPOM. Nah, ini bukan hanya syarat legalitas, tapi juga bukti kepercayaan konsumen dan posisi kompetitif di pasar dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan produk, transparansi, dan legalitas menjadi daya saing sendiri. Baik, sekian. Oke, di materi selanjutnya itu ada BCG Matrix yang akan dipaparkan oleh Naila. Nah, selanjutnya ada BCG Matrix produk Wardah. Apa sih itu BCG Matrix? BCG Matrix adalah Boston Consulting Group Matrix, yaitu alat analisis portofolio produk yang membagi produk ke dalam 4 kategori. Ada Star, Casco, Question Mark, dan Dog berdasarkan itu ada kategori Star, tinggi pangsa pasar, dan juga tinggi pertumbuhan. Lipstick, lip cream, lip glossing Wardah memimpin pasar lipstick lokal dengan market share tertinggi dan terus berinovasi sesuai tren serta kebutuhan konsumen. Nah, jadi produk Wardah itu suka ngikutin tren, kayak misal sekarang itu lagi tren lip glossy yang ada glossy-nya gitu. Nah, Wardah juga menciptakan yaitu lip glossy-nya. Nah, produk-produk ini tuh sangat diminati dan memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi, didukung oleh distribusi luas dan pemasaran digital yang efektif. Nah, selain itu, kategori star selanjutnya juga ada dari Wardah Color Fit, Cushion, dan BB Tint-nya. Nah, Wardah juga meraih market share tertinggi untuk kategori Cushion dan BB Tint di e-commerce, menunjukkan permintaan yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang pesat di segmen makeup gitu. Nah, jadi pada Color Fit Cushion ini tuh selain harganya murah, kualitasnya juga sangat bagus tentunya. Jadi banyak generasi muda, apalagi Gen Z pada minat gitu untuk beli ini karena harganya murah, apalagi untuk pelajar gitu. Sangat cocok. Nah, yang kedua ini ada kategori cash cow atau tinggi pangsa pasar dan rendah pertumbuhan. Nah, ada juga nih produk-produk skincare dasar Wardah seperti facial wash, toner, dan sunscreen. Jadi Wardah itu ngeluarin banyak skincare ya, banyak seriesnya gitu kayak Wardah Lightening Series sama Wardah White Secret dan masih banyak lagi gitu. Nah, skincare itu sangat populer dan digunakan oleh banyak konsumen di Indonesia. Namun produk ini memiliki pangsa pasar yang besar dan stabil. Namun pertumbuhan pasarnya mulai melambat seiring dengan semakin matangnya pasar skincare lokal. Jadi masih banyak banget skincare lokal yang jauh lebih bagus daripada Wardah, kayak misalkan Aposkin dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga bedak dan foundation. Nah, ada juga nih produk complexion Wardah seperti bedak dan foundation juga sudah menjadi andalan dan digunakan luas. Kayak misalkan digunakan oleh MUA kayak gitu. Namun pertumbuhan kategori ini cenderung stagnan karena persaingan yang ketat dan pasar yang sudah jenuh. Jadi masih banyak itu yang lebih bagus kayak misalkan dari makeover itu lebih bagus kan ya foundation sama bedaknya dari Ines juga itu bagus gitu. Nah, yang ketiga itu ada question mark. Ini rendah pangsa pasar, tinggi pertumbuhan. Nah, jadi Wardah juga ngeluarin produk hair care kayak sampo, conditioner. Nah, Wardah juga mulai mengembangkan lini produk perawatan rambut, namun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan pemain besar lain. Namun tren halal hair care dan pertumbuhan permintaan di segmen ini cukup tinggi sehingga berpotensi menjadi star jika dikelola dengan baik. Nah, ada juga produk khusus umroh dan haji. Nah, jadi ini tuh kayak paket produk. Jadi sepaket gitu ya produknya tuh diisi di dalamnya tuh kayak ada sabun 2 in 1 gitu. Jadi sabunnya tuh bisa dipakai buat sampo dan juga sabun mandi, ada sunscreen, pelembab, deodoran, buku panduan. Jadi ada buku panduan kayak baca-baca doa-doa kayak gitu. Nah, produk ini tuh menyasar segmen pasar yang spesifik dan sedang berkembang, namun saat ini masih memiliki pangsa pasar yang terbatas. Jadi jarang ada yang beli produk
paket ini karena kayak ini tuh yang belinya tuh biasanya kayak orang yang mau pergi umroh ataupun haji gitu. Yang terakhir di sini ada kategori dog, rendah pangsa pasar, dan juga rendah pertumbuhan. Nah, Wardah juga ngeluarin produk hand gel. Nah, produk hand gel ini merupakan produk semacam kayak hand sanitizer gitu. Nah, ini meski sempat naik daun saat pandemi, namun kini mengalami penurunan permintaan seiring menurunnya kebutuhan hand sanitizer di masyarakat dan persaingan dengan banyak merek lain. Jadi masih ada merek hand sanitizer yang lain kayak misalkan dari Dettol maupun Nupo. Jadi sehingga produk ini dikategorikan pangsa pasarnya yang rendah dan juga pertumbuhannya yang rendah. Oke, selanjutnya ada materi tentang data terkait dan langkah nyata implementasikan strategi yang akan dipaparkan oleh Anissa. Oke, jadi di sini ada beberapa data terkait soal ya. Pertama, kode itu diberikan tahun 1995 oleh Bung Hayat Swakati sudah sekitar 20 tahun. Mereka itu menjadi pelapor Suaranya kurang jelas ya. awal di Indonesia. Terus Suaranya juga kurang jelas. dari laptop soalnya, Bapak. Oke, lanjut ya. Wadah juga udah dapat sertifikat halal dari LPPOM MUI sejak tahun 1998. Terus produk utama Wadah juga banyak banget nih, mulai dari skincare, make up, hair care, sampai body care. Terus mereka juga nggak cuma fokus di bisnis, tapi juga mereka punya program sosial yang namanya Wadah Inspiring Movement atau WIM. Ini itu yang ngedukung program edukasi, pemberdayaan perempuan, dan juga kesehatan. Nah, untuk ekspansinya, Wadah udah dominan banget di pasar Indonesia. Nah, mereka juga udah mulai masuk ke pasar luar negeri, salah satunya Malaysia. Terakhir, keunggulan Wadah itu ada di harganya yang terjangkau, kualitasnya yang bagus, dan juga komitmen terhadap produknya yang halal. Nah, selanjutnya ada beberapa di sini, yaitu ada strategi di unit bisnis Wadah. Nah, strategi utama Wadah itu diferensiasi. Jadi Wadah itu benar-benar ngebedain produknya lewat nilainya yang halal dan inovasi terus dikembangin. Terus untuk strateginya Wadah itu udah ngelakuin banyak tindakan nyata gitu. Mulai dari mereka itu rutin ngeluarin produk barunya sesuai dengan target kebutuhan pasar. Terus mereka juga aktif banget di digital marketing, mulai dari kampanye online sampai kolaborasi sama influencer. Yang ketiga, produk mereka itu udah tersebar luas lewat berbagai saluran, baik offline ataupun online. Nah, ini tuh yang disebut distribusi omnichannel. Lalu selanjutnya, Wadah juga punya tim khusus buat ngelola brand ini. Jadi strateginya itu lebih terarah sama lebih fokus gitu. Nah, mereka juga punya program edukasi buat konsumen supaya masyarakat itu lebih paham soal skincare halal. Nah, dan yang terakhir, beauty advisor-nya itu dilatih secara profesional. Jadi bisa bantu langsung konsumen yang datang ke konter-konter mereka. Nah, dari semua ini, kita bisa lihat ya, kalau strategi Wadah itu gak cuma segera rencana, tapi juga benar-benar dijalani lewat tindakan yang nyata.
Oke, yang selanjutnya itu ada solusi untuk penguatan strategi yang dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi solusi untuk penguatan strategi itu yang pertama ada optimalisasi dan optimalisasi R&D atau Research and Development. Jadi itu kita bisa pertama itu bisa mengalokasikan dana riset secara proporsional terhadap potensi pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu kita bisa bangun pusat inovasi internal atau kerjasama dengan lembaga riset atau universitas. Yang kedua itu ada penguatan digital marketing dan e-commerce. Kita tuh bisa memanfaatkan SEO, SEM, dan media sosial untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Dan juga kita bisa membangun website dan platform e-commerce dan user-friendly dan mobile responsif. Yang ketiga itu ada ekspansi segmen pasar. Kita bisa melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, geografis, dan perilaku konsumen. Lalu kita bisa menjalin distribusi dengan mitra lokal untuk penetrasi pasar lebih cepat. Lalu yang keempat ada implementasi grand business. Kita bisa menerapkan prinsip reuse, resil dalam operasional bisnis. Lalu yang kelima ada kemitraan dan kolaborasi strategis. Kita dapat membentuk joint venture untuk membangun teknologi atau ekspansi pasar. Lalu kita bisa fokus pada sinergi nilai tambah dalam tiap kolaborasi. Dan yang keenam, yang terakhir ada peningkatan kompetensi SDM, yaitu selenggaraan pelatihan dan sertifikasi berkala sesuai kebutuhan industri. Lalu kita bisa membangun budaya kerja inovasi dan kolaboratif. Materi selanjutnya itu ada rekomendasi, strategi, dan kesimpulannya yang akan dipaparkan oleh Fania. Baik, selanjutnya itu rekomendasi strategis untuk Wardah. Yang pertama itu dengan mengembangkan produk berbahan alami, vegan, dan bebas alkohol untuk menjangkau pasar global dan memenuhi tren clean beauty. Yang kedua itu menggunakan storytelling dalam kampanye digital untuk membangun kedekatan emosional, terutama dengan generasi muda. Yang ketiga, dengan memperluas jangkauan ke e-commerce global seperti Tokopedia Global atau Amazon Asia Tenggara. Yang keempat, fokus pada pengembangan produk dan kampanye edukatif untuk pria dan remaja dengan pendekatan visual dan bahasa yang sesuai. Yang kelima itu dengan menerapkan kemasan ramah lingkungan dan kampanye keberlanjutan seperti Zero Waste untuk memperkuat citra brand peduli lingkungan. Yang keenam, adakan pelatihan rutin bagi karyawan tentang inovasi, tren pasar, dan strategi pemasaran digital. Yang terakhir itu dengan membangun kerjasama dengan influencer muslimah global dan komunitas perempuan muda untuk memperluas jangkauan pasar. Terletak pada inovasi produk, strategi pemasaran digital, dan respon terhadap tren pasar. Dukungan pemerintah, pertumbuhan kelas menengah, serta meningkatnya kesadaran akan gaya hidup halal turut menjadi faktor pendukung. Untuk mempertahankan posisinya, Wardah perlu terus berinovasi, memperluas pasar, dan menjaga nilai kehalalan serta keberlanjutan produknya. Oke, jadi itu paparan materi yang dari kelompok kami. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, yang ingin bertanya.
Oke, ada Finza, Siti Rahma, dan Zulfa. Oke, kepada Finza, apa pertanyaannya? Baik, terima kasih Falsa atas kesempatannya. Jadi kan Wardah itu termasuk brand kosmetik yang ada di Indonesia nomor satu ya. Nah, bagaimana sih cara Wardah mengimplementasikan strategi bisnisnya di level unit bisnis ini gitu? Dan agar tetap menjadi pemimpin pasar kosmetik yang halal di Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, Finza, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Zulfa, Maaf ya, izin. Oke. Izin bertanya. Kan tadi tuh sempat di notis ya sama Fania itu kalau misalnya kalian merekomendasikan Wardah itu untuk apa sih branding sustainability ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Wardah itu bisa memanfaatkan tren sustainability ini untuk memperkuat citranya tuh di merek di mata konsumen milenial dan Gen Z. Terima kasih. oke, terima kasih Zulfa. Untuk pertanyaan ketiga tadi ada Siti Rahma. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Siti Rama dari kelompok 1. Sebelumnya izin off cam ya. Mau nanya kan apa gitu tantangan utama dalam mengimplementasi strategi bisnis Wardah gitu. Dan bagaimana pihak Wardah juga buat ngatasin hal itu gitu. Makasih. Sama-sama, terima kasih juga Siti Rahma. Baik. Untuk pertanyaan pertama dari Finza bisa dijawab oleh Fania. Oleh Naila. Baik, aku izin jawab pertanyaan Pinja yang tadi ya terkait Wardah itu kan termasuk kosmetik nomor satu yang di Indonesia gitu. Nah, bagaimana sih Wardah itu mengimplementasikan strategi bisnisnya di level pemimpin pasar kosmetik halal di Indonesia? Nah, jadi Wardah itu mengimplementasikan strategi bisnis di level unit bisnis ini dengan beberapa tahapan utama. Yang pertama itu Wardah melakukan penyusunan strategi yang matang, dimulai dengan membangun visi dan misi yang kuat, meminimalkan peluang pasar kosmetik halal, serta terus berinovasi mengikuti perkembangan tren industri kecantikan. Nah, setelah strategi dirumuskan, Wardah melaksanakan implementasi dengan mengedepankan kerjasama tim, menjaga komitmen pada label halal, dan melakukan promosi secara intensif melalui berbagai media baik digital maupun konvensional. Wardah juga memanfaatkan media sosial, influencer, serta brand ambassador yang sesuai dengan nilai perusahaan untuk memperkuat citra merek dan menjangkau konsumen lebih luas. Selanjutnya, Wardah secara rutin melakukan evaluasi strategi untuk memastikan target tercapai dan melakukan penyesuaian atau inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. Nah, dengan langkah-langkah ini, Wardah mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri kosmetik halal Indonesia. Gimana, Pinja? Cukup belum jawabannya? Cukup, Naila. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan kedua bisa dijawab oleh Fania. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zulfa tadi. Pertanyaan kan bagaimana Wardah bisa memanfaatkan tren sustainability untuk memperkuat citra merek di mata konsumen milenial dan Gen Z ya. Wardah ini bisa manfaatin tren sustainability ini dengan mengembangkan produk yang ramah lingkungan tadi ya, seperti menggunakan bahan alami, kemasan daur ulang, serta proses produksi yang minim limbah gitu.
Terus konsumen milenial dan Gen Z juga cenderung lebih peduli pada isu lingkungan dan sosial, sehingga langkah seperti transparansi proses produksi, kampanye edukatif tentang keberlanjutan, serta keterlibatan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bisa memperkuat citra Wardah sebagai brand yang tidak hanya halal dan berkualitas, tapi juga peduli pada masa depan bumi. Kolaborasi dengan influencer atau komunitas hijau juga dapat meningkatkan engagement dan relevansi Wardah di kalangan generasi muda. Baik, gimana Zulfa? Aman. Makasih. Sama. Untuk ada pertanyaan ketiga yang dari Siti Rahma akan dijawab oleh Anissa. Oke, izin jawab pertanyaan dari Siti Rahmah ya. Tadi kan pertanyaannya, apa tantangan utama dalam mengimplementasikan strategi bisnis wadah dan bagaimana mereka mengatasinya? Nah, oke, jadi tantangan utamanya itu adalah persaingan yang ketat dari brand global sama perubahan preferensi konsumen yang cepat. Nah, cara ngatasinya itu wadah ngelakuin segmentasi pasar yang tajam gitu. Jadi mereka itu menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal sama memperkuat kehadiran digital. Respons cepat terhadap tren juga ngebantu Wardah tetap relevan sama kompetitif. Gimana Siti Rahma, cukup gak? Cukup. Terima kasih Anissa. Iya, sama. Oke, mungkin sekian presentasi dan jawaban yang kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Oke, karena apa namanya contoh studi kasusnya juga sama ya perusahaan Paragon tadi. Kemudian juga kelompok penyaji menyajikan analisis pestel dan BCG matrix ya yang tadi kita bahas di mata kuliah manajemen pemasaran kan kita lebih fokus ke Porter Five Force Analysis gitu ya atau analisis Porter gitu. Tapi tadi sudah ditambahkan terkait bagaimana apa namanya BCG matrixnya, kemudian pestelnya gitu ya. Jadi sebetulnya sudah dibahas di materi manajemen pemasaran tadi ya. Jadi oleh kelompok penyaji juga sudah ditambahkan terkait alat analisis lainnya. Kemudian implementasi ini merupakan lanjutan dari materi perkuliahan minggu sebelumnya terkait dengan strategic planning atau perencanaan strategis gitu. Bagaimana sih perencanaan itu dibuat, formulasinya seperti apa? Implementasi ini lebih ke arah pelaksanaannya. Jadi kalau minggu kemarin kita merencanakan gitu ya, bagaimana sih strategi itu dibangun. Kemudian sekarang kita bahas bagaimana strategi yang sudah kita buat itu atau sudah kita planningkan itu kita implementasikan atau kita laksanakan. Nah, tadi untuk Wardah sendiri, kalau di dalam industri kecantikan gitu ya, pasti Wardah sendiri mempunyai perencanaan strategik lainnya gitu ya, seperti ekspansi bisnis ke arah segmen pasar yang lebih luas. Yang awalnya segmen pasarnya itu adalah khusus perempuan, sekarang sudah merambah ke pria. Kemudian yang awalnya industrinya facial wash misalnya, sekarang sudah merambah ke industri perawatan rambut dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu implementasi dari Wardah atau Paragon di dalam mempertahankan eksistensi perusahaannya atau eksistensi bisnisnya. Jadi di dalam dunia bisnis, perusahaan yang mampu bertahan adalah perusahaan yang bisa beradaptasi terhadap kondisi, entah itu kondisi eksternal ataupun kondisi internalnya. Kondisi internal misalnya perusahaan harus adaptif gitu ya. Kalau misalnya tenaga kerjanya itu kebanyakan Gen Z yang memang bertolak belakang gitu ya dengan generasi sebelumnya. Yang Gen Z ini kan lebih misalnya kalau di dalam effort kerja tuh sedikit kurang gitu ya.
karena memang baru juga gitu ya memasuki dunia kerja ketimbang yang memang generasi sebelumnya yang sudah pengalaman kerja. Nah, itu kan faktor internal yang memang harus diatasi ketika di dalam proses operasional perusahaan. Kemudian faktor eksternal misalnya perubahan habit yang awalnya concern terhadap produk halal misalnya sekarang lebih concern ke misalnya ke sustainability yang tadi disebutkan lebih ke arah keberlanjutan misalnya lebih konsumen itu lebih fokus ke arah green product gitu yang ramah lingkungan gitu yang tidak mencemari lingkungan misalnya. Makanya kan packaging dari produk tertentu juga kan ada yang dari kertan yang bisa di-recycle dan di-reduce dan di-recycle gitu ya. Jadi bisa didaur ulang kembali gitu. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan gitu ya oleh para perusahaan gitu ya khususnya Paragon. Kalau misalnya produk yang disukai oleh konsumen sekarang tuh lebih ke arah green product gitu. Lebih yang bisa di-recycle kembali gitu, bisa diolah kembali gitu ya. Makanya kan sekarang packaging-packaging itu sudah jarang yang menggunakan plastik gitu. Banyakan kan sekarang yang bisa didaur ulang seperti kertas dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan di dalam implementasi strategi oleh perusahaan. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya juga di manajemen pemasaran dan dibahas kembali dengan menggunakan BCG Matrix dan analisis pestle. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan jadi ada tugas terkait dengan kebijakan dan strategi bisnis ini. Jadi tugasnya ini mengenai sebetulnya lanjutan dari tugas minggu kemarin terkait strategic planning ya. Kalau sekarang tugasnya kan terkait implementasi strategis gitu ya. Nah, di sini tugasnya individu, jadi melanjutkan tugas yang kemarin. Kalian kan minggu kemarin sudah memilih perusahaan yang berbeda kan dari teman sekelas gitu ya. Nah, itu lanjutkan saja menggunakan perusahaan yang sudah dipilih minggu kemarin. Nah, perusahaannya kan mungkin ada yang lokal, ada juga yang multinasional atau perusahaan luar, nggak apa-apa. Kemudian yang sedang atau pernah mengalami perubahan strategi secara besar-besaran gitu. Misalnya diversifikasi produk, ekspansi pasar, transportasi digital, merger atau akuisisi. Nah, misalnya diversifikasi produk ini misalnya yang tadi dilakukan oleh Paragon tadi gitu ya. Yang awalnya Wardah gitu ya. Kemudian yang segmentasi konsumennya adalah toko segmen pasarnya adalah halal produk gitu ya yang mencakup masyarakat muslim gitu ya target pasarnya kemudian juga lebih khusus ke perempuan muslim gitu. Sekarang sudah ada KAF gitu ya, yang segmentasi pasarnya adalah pria muslim gitu. Nah, itu kan termasuk diversifikasi produk juga gitu. Yang tadi awalnya perempuan saja, sekarang ada produk yang khusus pria juga gitu. Atau yang ekspansi pasar. Nah, di sini ekspansi pasar misalnya contohnya Alfamart gitu ya. Alfamart yang kita tahu kan di Indonesia gitu ya, di seluruh Indonesia tuh ada gitu, tiap kota tuh gitu. Padahal Alfamart sendiri sudah ekspansi pasar. Yaitu kalau kalau kalian ke Filipina gitu ya, kalian juga bisa lihat Alfamart di sana gitu. Toko retail tersebut seperti Gojek juga gitu ya. Gojek juga bukan hanya ada di Indonesia, ternyata sudah ekspansi pasar juga kemana ke Vietnam, namanya GoFit gitu ya. Nah, ini juga salah satu perusahaan yang bisa kalian jadikan contoh di dalam studi kasus implementasi strategik tadi. Atau misalnya merger atau akuisisi. Contohnya adalah merger antara Gojek dengan Tokopedia. Jadi kan sekarang Goto gitu. Nah, itu kan implementasi strategis supaya perusahaannya itu semakin kuat dan semakin besar gitu. Nah, kalian pilih tuh, boleh mau perusahaannya apa saja yang sesuai dengan yang kalian pilih. Nah, kemudian lakukan analisis implementasi strategis perusahaan tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan analisisnya, jelaskan strategi baru yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, apakah alasan perubahan strategi tersebut. Nah, seperti yang tadi
kita bahas di dalam apa namanya perusahaan Paragon gitu ya. Mereka kan merubah gitu ya, atau misalnya menerapkan strategi baru kalau misalnya pangsa pasarnya itu bukan hanya halal produk gitu. Kemudian juga segmennya bukan hanya perempuan saja gitu. Nah, strateginya tuh Wardah itu pengen gitu ya semua segmentasi pasar dari tua, muda, perempuan, laki-laki itu semua misalnya bisa tercover produknya oleh Paragon tadi. Nah, jelaskan perubahan strategi tersebut kenapa gitu dan kemudian kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian juga misal contoh yang tadi disampaikan oleh kelompok di manajemen pemasaran, kenapa kalau misalnya perlu strategi baru? Kalau misalnya strategi baru ini tidak ada, perusahaan terancam bangkrut seperti tadi Seika tadi kan, karena tidak ada strategi baru ataupun strategi barunya itu gagal sehingga apa namanya Seikanya bangkrut. Akan tetapi Paragon misalnya mengimplementasikan strategi baru, akan tetapi strategi itu berhasil dan lain sebagainya. Nah, kalian juga boleh, misalnya perusahaan yang kalian pilih itu apakah punya strategi baru atau tidak. Nah, apakah strategi baru yang dimiliki oleh perusahaan tersebut implementasinya berhasil atau tidak gitu. Nah, kalian analisis di situ. Nah, kemudian komponen implementasi strateginya di sini yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana di sini disebutkan analisis bagaimana perusahaan yang pertama menyesuaikan struktur organisasinya, melibatkan kepemimpinan strategisnya, mengalokasikan sumber dayanya, kemudian mengelola budaya organisasinya, kemudian mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi. Jadi misalnya untuk strateginya itu kalau di dalam apa namanya implementasi strategik gitu ya. Yang misalnya kita lihat di sini, implementasi strategi itu macam-macam ya. Kalau misalnya kita lihat di materi gitu ya, implementasi strategi itu bisa meliputi implementasi kepemimpinan di sini, bisa terkait dengan implementasi kebijakan, kemudian juga bisa implementasi organisasional dan lain-lain. Nah, di sini kalian di dalam tugasnya adalah, nah, bagaimana anak perusahaan tersebut mengimplementasikan strateginya. Kayaknya strateginya ini kita harus merombak struktur organisasi. Jadi kita harus ganti CEO-nya, harus ganti direktur keuangannya, direktur operasionalnya, atau misalnya lain sebagainya gitu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sehingga perusahaan tersebut juga bisa bagus gitu ya. Jadi struktur organisasinya diganti nih, nggak bisa nih kalau pemimpinnya nih orang ini nih. Kalau pemimpinnya orang ini misalnya implement strateginya tidak akan berjalan gitu. Nah, ini yang dijalankan oleh PT KAI gitu ya. Waktu itu apa namanya Ignatius Jonan gitu ya, yang merevolusi transportasi perkeretaapian di Indonesia, yaitu membuat strategi untuk menyesuaikan struktur organisasi yang ada di KAI gitu ya. Dari mulai dari mulai bagaimana masinisnya, kemudian bagaimana dengan cleaning service-nya dan lain sebagainya, itu direstrukturisasi ulang gitu. Supaya misalnya KAI ini bertransformasi menjadi transportasi yang memang profit gitu ya, yang awalnya rugi gitu. Kemudian juga melibatkan kepemimpinan strategis, misalnya perusahaan tersebut karena dipimpin oleh seseorang yang pas gitu ya, maka perusahaan tersebut misalnya strategi atau implementasinya berjalan. Nah, sekarang kan pas yang lagi viral ya, kepemimpinan dari Gubernur Jawa Barat misalnya KDM gitu ya, Deddy Mulyadi gitu ya. Jawa Barat katanya sebelum ini Bekasi itu nggak punya gubernur gitu, karena kurang diperhatikan gitu. Sekarang pas kepemimpinannya berubah menjadi KDM, misalnya Bekasi menjadi
apa namanya lebih diperhatikan, terutama dari sisi banjir gitu dan lain sebagainya. Ini juga kan salah satu implementasi strategis yang melibatkan kepemimpinan. Kemudian juga mengalokasikan sumber daya, misalnya kalau misalnya bahan bakunya atau bahan mentah dari produk tersebut misalnya ada substitusinya juga yang lebih efisien atau lebih murah, seperti misalnya produk kecantikan gitu ya. Kalau misalnya Wardah sendiri karena brandingnya adalah halal, misalnya menggunakan bahan-bahan organik gitu. Nah, misalnya bahan organik itu karena memang tidak ada campuran kimianya lebih mahal misalnya. Nah, misalnya sumber dayanya ini misalnya bahan bakunya ini apakah ada produk substitusi atau penggantinya yang lebih murah gitu, yang lebih efisien gitu di dalam proses produksi produk tersebut. Nah, ini juga bisa dijadikan implementasi strategis. Kemudian juga bagaimana sih caranya kalau Wardah itu tidak tergantung kepada apa namanya bahan baku yang organik gitu. Masalahnya kalau misalnya supply dari pemasoknya itu tidak ada atau berkurang, itu kan akan mengganggu proses produksi. Nah, ini ada alternatif substitusinya nggak terkait sumber daya ini. Nah, kalian juga bisa apa namanya eh, analisis di sana. Bagaimana implementasi strategik terkait sumber dayanya? Ah, kayaknya harus ganti nih, nggak perlu organik gitu. Yang penting green gitu ya. Yang penting memenuhi standar-standar halal gitu. Nah, ini juga bisa kalian analisis. Nah, kemudian mengelola budaya organisasi. Nah, kalau budaya organisasi ini lebih ke arah lingkungan atau habit juga ya. Misalnya Muhammadiyah, budaya organisasinya kan lebih ke arah al-Islamiyah gitu ya dan kemuhammadiyahannya gitu. Berbeda dengan apa namanya kampus-kampus lain yang misalnya sekuler gitu. Nah, ini juga di dalam implementasi strategi juga diperhatikan gitu. Kenapa sih Wardah atau Paragon ini di dalam implementasi strateginya ini berhasil gitu? Karena budaya organisasi Wardah ini misalnya lebih ke arah apa namanya syariat Islam atau lebih ke arah menjunjung syariat-syariat Islam gitu ya. Jadi untuk implementasi strateginya juga karena lingkungannya juga sudah kondusif misalnya, karena budaya organisasinya juga bagus, jadi implementasi strategi juga mudah diaplikatifkan. Kemudian bagaimana mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi. Nah, di sini yang evaluasi keberhasilan implementasinya, di sini kalian jawab apakah implementasi strategi tersebut berhasil atau tidak gitu kan. Implementasi strategi itu ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Seperti tadi yang Seika, mereka pasti mempunyai strategi dan sudah diimplementasikan, akan tetapi gagal gitu. Nah, kalian analisis kenapa gagalnya. Kemudian seperti Paragon gitu, mereka juga kan punya perencanaan strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut. Akan tetapi kalau Paragon sukses, nah kenapa suksesnya? Nah, kalian jelaskan di sini. Berikan bukti dari kinerja perusahaan juga gitu, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, karena kemarin saya meminta kalian menganalisis laporan keuangan, nah misalnya kalian bisa membandingkan gitu ya. Kalau secara kuantitatif ya, kualitatif juga bisa sebetulnya ya. Kalau kualitatif tuh misalnya kalian lihat, wah perusahaannya besar, reputasinya bagus, terus customer relation-nya juga baik. Nah, itu secara kualitatif. Nah, kalau secara kuantitatif, karena minggu kemarin saya tugaskan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, jadi saya ingin analisisnya juga atau buktinya juga berdasarkan kuantitatif gitu, berdasarkan laporan keuangan tersebut. Misalnya, kalau dari laporan keuangan tersebut kalian lihat biaya operasional perusahaan tersebut apakah semakin efisien atau tidak dari periode sebelumnya. Nah, jadi kalian boleh membandingkan tuh laporan keuangan 2024 misalnya dengan 2025 gitu. Oh, kalau di 2023 gitu ya. Kalau di 2023 misalnya biaya operasionalnya tinggi banget, bisa sampai 2 miliar. Akan tetapi pas di tahun 2024 biaya operasional yang 2 miliar tadi turun setengahnya jadi hanya 1 miliar gitu. Atau bukti lainnya implementasi strategisnya berhasil gitu. Oh, dilihat dari labanya gitu ya. Oh, laba tahun 2023 apa namanya hanya sebesar 1 miliar gitu ya.
Sedangkan tahun 2024 labanya atau keuntungan perusahaan tersebut menjadi 3 miliar. Nah, ini kan salah satu indikator atau patokan kalau misalnya implementasi strategi itu berhasil gitu. Bisa dilihat dari laporan keuangannya gitu. Nah, karena misalnya tahun 2025 itu laporan keuangannya belum lengkap gitu ya, kalian bisa menggunakan laporan keuangan yang lengkap gitu, bisa 2024, 2023. Yang penting masih yang terbaru gitu, jangan yang lama gitu ya. Nah, kemudian rekomendasi yang tadi apa namanya disampaikan oleh kelompok penyaji gitu ya, pasti kalau ada rekomendasinya. Nah, menurut kalian misalnya rekomendasinya tuh untuk bagaimana gitu supaya perusahaan tersebut berhasil gitu ya. Kalau misalnya perusahaannya gagal mengimplementasikan strateginya misalnya. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah berhasil gimana? Ya kalian juga rekomendasikan supaya lebih berhasil lagi seperti apa gitu rekomendasinya gitu. Nah, misalnya apa yang akan Anda lakukan berbeda dengan meningkatkan keberhasilan implementasi strategi. Nah, di sini ada penggunaan alat bantu nih. Misalnya eh, yang tadi kita bahas gitu ya. Kalau di sini karena alat bantunya itu bisa digunakan SWOT analisis di sini. Kita ganti aja SWOT. Kemudian BCG matrix. Kemudian juga bisa analisis pastel. Eh, bukan pastel ya. Tadi di kelompok penyaji ininya analisis pastel. Bukan pastel, tapi pastel. Kemudian yang terakhir analisis apa namanya Porter gitu ya atau five force Porter analisis tadi ya. Nah, jadi kalian gunakan analisisnya ini ya, SWOT, BCG metric, analisis Pastel dan analisis Porter yang sudah kita bahas tadi untuk menjelaskan pendekatannya. Nah, catatan untuk mahasiswanya, setiap mahasiswa wajib melihat perusahaan yang berbeda karena sudah berbeda juga tinggal dilanjutkan. Analisis tidak boleh mengulang kasus yang ada di kelas atau sumber umum seperti studi kasus textbook. Jadi kalian nggak boleh yang kayak tadi Seika ataupun Paragon gitu ya. Jadi harus yang berbeda karena itu sudah dibahas juga gitu ya. Nah, gunakan minimal 3 sumber referensi. Bisa dari portal berita kalau misalnya pendekatan kalian adalah kualitatif yang ini. Nah, tapi bisa laporan keuangan tahunan kalau misalnya pendekatannya adalah kuantitatif tadi. Kemudian artikel juga pendekatannya kualitatif. Jadi boleh gitu ya, minimal 3 ya, boleh dari berita, laporan tahunan, artikel dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep implementasi strategi secara kontekstual. Kemudian mahasiswa mampu berpikir kritis dan memberikan solusi strategis yang kreatif. Dan yang terakhir, mahasiswa terlatih menggunakan kerangka kerja manajemen strategis dalam kasus nyata gitu ya. Jadi apa namanya contoh perusahaannya juga jangan apa namanya jangan simulasi gitu atau rekayasa, tapi harus real perusahaannya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan tugas 5-nya? Mau nanya Bapak, Boleh. Bapak kalau misalnya, ada 2 pertanyaan ya Pak. Nah, kalau misalnya perusahaan yang kita pilih di tugas 4 tuh nggak pernah ada atau nggak pernah atau nggak sedang ada perubahan strategi besar gimana? Terus ini tuh kan bentuknya esai ya Pak, untuk maksimal penulisannya berapa kata atau berapa halaman? Gitu. Oke. Makasih Pak. Kalau misalnya perusahaan itu nggak mungkin ya kalau misalnya nggak ada strateginya. Kalian juga kan kalau misalnya dagang seblak gitu ya, yang kecil aja gitu ya, pasti kalian berpikir gitu. Kalau hari ini hanya laku 10 seblak gitu ya, pasti mikir gitu. Gimana kalau besok itu harus lakunya 15 seblak atau 12 porsi seblak gitu. Pasti di dalam perusahaan itu, apalagi yang terdaftar di Bursa Efek gitu ya, karena kan perusahaannya skalanya udah skala besar nih. Nggak mungkin nggak ada strategi bisnis yang apa namanya direncanakan, bahkan diimplementasikan gitu ya.
walaupun kecil gitu ya, strategi bisnisnya menurut kalian ya nggak apa-apa gitu ya, pasti punya gitu ya, entah itu dalam sisi pemasarannya, entah itu dalam sisi organisasinya, entah itu dalam sisi logistik, operasional dan lain sebagainya, kepemimpinan gitu dan lain sebagainya, pasti ada gitu ya strateginya, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Jadi walaupun misalnya dari sisi pemasarannya nggak ada strategi khusus gitu ya, tapi kalian lihat dari sisi lain, mungkin dari struktur organisasinya ingin apa namanya di planning ulang atau diformulasi ulang. Wah kayaknya nih direktur ini nggak cocok nih gitu, harus diganti nggak nih gitu. Nah jadi itu yang kalian analisis gitu. Kemudian untuk batas esainya sendiri, apa namanya? Saya nggak batasi dulu lah. Saya pengen tahu gaya tulisan kalian tuh seperti apa gitu. Apakah apa namanya? eh Kalau orang kan ada yang muter-muter gitu, tapi intinya tuh nggak dapet gitu. Tapi ada juga yang memang langsung to the point gitu, walaupun sedikit tapi langsung apa namanya sesuai dengan apa yang diinstruksikan gitu. Nah untuk sementara nggak ada batasannya dulu. Kemudian juga laporan keuangannya boleh yang misalnya kalau belum lengkap di 2024 boleh yang 2023 dan lain sebagainya. Asalkan berbeda saja satu sama lain. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Apa berarti di sini tuh perubahannya tuh nggak usah big problem ya Pak, nggak usah Nggak problem usah. gede kayak Mm-mm. Cigoto Mm-mm. gitu ya Pak. Mm-mm. Kalau terus Pak, itu kan esai ya. Mm-mm. Nah, paginya apakah ngalir per paragraf gitu Mm-mm. atau dikasih subjudul-subjudul Pak Dikasih subjudul supaya jelas. penulisannya? Dikasih subjudul. Ini kan di dalam tugasnya kan, yang tugas 5 ini contohnya, di tugas 4 juga sama kan. Di sini kan ada pertanyaan A, misalnya pemahaman strateginya seperti apa. Nah, ini subjudul yang pertama. Kemudian komponen implementasi strategisnya apa. Nah, ini yang kedua gitu. Kemudian evaluasinya bagaimana, kemudian rekomendasinya gimana. Jadi sesuai dengan apa namanya eh, alur pertanyaannya ya. Jadi sistematika penulisannya juga harus sesuai dengan alur pertanyaannya gitu. Jadi jangan memadupadankan misalnya antara pemahaman strategi dengan komponen implementasi strategi. Nah, jadi kalian di sini juga mulai belajar bagaimana sistematika penulisan yang terstruktur gitu ya. Jadi kan kalau terstruktur tuh enak dilihatnya juga dan enak dibacanya juga gitu. Nah, kalian juga dilatih seperti itu gitu ya. Jadi supaya terstruktur gitu cara penulisannya. Jadi langkah baiknya gitu ya, jangan hanya berbentuk narasi saja gitu ya. Tapi apa namanya diberi apa namanya notes gitu ya, catatan gitu ya. Mana yang bagian A, B, C dan D gitu. Jadi pembaca pun nggak bingung gitu ya, mana jawaban dari pertanyaan A, B atau C dan seterusnya. Ada lagi? Dan juga nggak perlu big problem ya. Jadi misalnya apa namanya karena perusahaannya udah besar gitu, sekelas Indofood aja gitu ya, yang kita setiap hari makan Indomie gitu ya, pasti punya strategi gitu ya. Perusahaannya udah besar kan, kalau secara logika ngapain gitu ada strategi segini, tapi kan pengen perusahaannya lebih besar dan lebih besar lagi gitu, apalagi perusahaan kecil gitu ya. Jadi kalau kalian lebih ulik gitu ya, pasti gitu ya di perusahaan tersebut mereka mempunyai strategic planning dan pasti implementasinya gimana gitu ya. Seperti misalnya apa namanya perusahaan BYD. BYD ini kan perusahaan mobil listrik China gitu ya. Mereka berinvestasi di Indonesia buat pabrik di Subang gitu kan. Itu kan termasuk strategic planning juga gitu ya. Kemudian implementasi strategiknya juga udah kan gitu. Sekarang udah mulai dibangun pabriknya di mobil listriknya di Subang. Itu juga. Jadi kalian pilih juga gitu ya. Kira-kira perusahaan mana yang gampang dianalisis gitu ya. Oke, ada lagi? Udah cukup sih Bapak, terima kasih Pak. Yo. Karena kita sebentar lagi UTS ya. Jadi ingin saya sampaikan kalau UTS-nya itu kemungkinan project ya, project based learning. Jadi saya lebih concern ke sana karena kita kan mata kuliahnya juga lebih ke arah konseptual ya, kontekstual gitu ya. Bukan apa nih mah bukan
menuntut kemampuan teknis kalian di dalam penguasaan materi. Jadi kan kalau mata kuliahnya itu ada hitungan kayak statistik misalnya, kemudian kayak matematika bisnis, kemudian kayak manajemen keuangan, komputerisasi penganggaran, itu kan perlu kemampuan teknis outputnya kan. Nah, itu menurut saya kalau itu perlu apa namanya UTS yang manual gitu ya. Kalian mencoba menghitung gitu ya, studi kasus. Jadi kemampuan akhirnya kan kemampuan teknis di dalam menghitung. Nah, kalau pemasaran dan kebijakan dan strategi bisnis ini kan lebih ke arah kontekstual gitu. Kita nggak bahas biaya pemasaran di sini. Nah, kalau kita bahas biaya pemasaran mungkin kalian perlu gitu. Tapi di dalam materinya pas saya baca kita tidak membahas bagaimana biaya pemasaran gitu ya. Jadi lebih aplikatif lagi kalau misalnya UTS-nya itu bukan manual gitu ya. Seperti misalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan strategic planning gitu. Nah, itu kan lebih ke pemahaman konsep ya. Saya lebih senang ke aplikatifnya gitu. Nanti UTS-nya berupa project based learning. Oke. Jadi itu saja yang ingin saya informasikan. Kemudian minggu depan saya pastikan online ya, karena saya ada keperluan di Jakarta. Jadi untuk minggu depan pun sama kita akan online. Untuk waktunya mungkin kalau proper lagi kita akan di hari Kamis, tapi kondisional ya, bisa juga di hari Jumat gitu ya. Ataupun bisa di Senin gitu ya. Jadi nanti kita kondisikan lagi di WA group ya terkait dengan jadwalnya. Dan jangan lupa untuk setiap tugas di sesinya kalian kerjakan. Oke? Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis saya cukupkan. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.